Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jam Rawan. Sebelumnya kami berdua ingin mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap pendemo yang gugur pada Agustus kemarin. Ya. Jadi kita berdoa semoga Indonesia semakin membaik, terus DPR juga semakin sadar. Setelah dijarah ya. Setelah dijarah semoga jadi sadar. Ternyata ya Menteri Keuangan juga ya, Sri Mulyani juga dijarah kemarin ternyata. Ya semoga semakin sadar kalau kita itu rakyat itu ada, jadi dianggap ada dengan aksi kemarin. Nah, jangan sampai kalian sembrono kalau ngomong. Ya, orang DPR biar nggak semaunya sendiri kalau bikin statement atau kebijakan yang lebih merugikan ke rakyat, karena mereka itu wakil rakyat. Nah, bukan penguasa. Mereka itu budak rakyat. Nah, benar. Paham ya? Paham aku. Jadi semoga dari kejadian-kejadian dan pengorbanan teman-teman pendemo semua itu negara kita bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas apa? Jadi sebenarnya teman-teman di channel Jam Rawan itu kan harusnya nggak cuma membahas tentang video horor, cerita horor, terus video-video horor yang ada di sosmed, nggak cuma bahas itu. Kita juga di channel ini akan membahas beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi atau sedang terjadi. Jadi di segmen kali ini kita akan masuk di peristiwa. Oke. Terus kira-kira yang dibahas latar belakangnya di negara mana kali ini? Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang negara yang pernah jaya karena kekayaan sumber dayanya, tapi karena ketidakmampuan pemerintahnya untuk mengelola, akhirnya negara itu bangkrut sampai sekarang. Seperti negara kita kayaknya. Barangkali bisa jadi pembelajaran buat negara kita, biar nggak serakah itu, nggak seserakah dan tidak semaunya sendiri untuk mengelola sumber daya di negara kita, gitu loh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas negara Nauru. Pernah dengar gak kamu negara Nauru? Pernah dengar, cuma benderanya lupa saya. Nanti ditampilnya negara Nauru. Jadi negara Nauru itu teman-teman, secara letak atau posisi geologisnya itu berada di Samudra Pasifik. Jadi lebih dekat ke negara Australia sebenarnya. Jadi pulaunya itu kecil. Pulaunya kecil itu sekitar malah cuma 21 km. Itu kalau diibaratkan kilometer persegi. Oh, jadi cuma sebuah pulau kecil. Iya. Yang kira-kira itu 1/13-nya kota Surabaya. Bayangkan. Ya. 21 kilo dan penduduknya itu cuma sekitar waktu itu tuh 12.000 orang, cuma bayangkan. Dikit berarti ya. Dikit, tapi dia itu sebuah negara yang diakui dan merdeka. Gitu. Tapi uniknya negara Nauru itu menganut sistem pemerintahnya itu presidensial. Jadi dia itu si presidennya itu merangkap dia itu sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin kepemerintahan gitu loh. Jadi sistemnya itu unik di sana. Nah, terus Nauru itu sendiri nggak punya ibu kota ternyata, tapi punya pusat pemerintahan gitu aja. Nggak punya ibu kota dia itu. Punya pusat pemerintahan di kota, namanya kota Yaren namanya itu. Jadi kota Yaren tuh pusat pemerintahnya negara Nauru. Soalnya apa? Ya lokasinya kan dia kan pulau terus kecil gitu loh. Nah,
Terus sejarah Nauru itu cukup panjang, Pak. Ternyata itu. Dulu pulau ini tuh dihuni oleh masyarakat Polinesia Ya. sama Mikronesia yang hidup sederhana dari laut dan tanah. Jadi dia dulu itu sebelum zaman dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu mayoritas masyarakatnya itu ya melaut sama bertanam gitu loh. Sama kayak Ya hampir kita. sama kita. Terus tahun 1888 Jerman itu menjadikan negara itu koloni. Nah, Jerman sempat menjadikan dia koloni. Terus setelah Perang Dunia Pertama, Nauru itu ditaklukkan sama Australia, Inggris sama Selandia Baru waktu itu. Terus di Perang Dunia Kedua juga sempat diduduki Jepang juga si negara Nauru ini. Jadi sebenarnya dia punya histori yang cukup panjang meskipun negara kecil seperti itu. Sampai tahun 1968 Nauru itu merdeka dan berdiri sebagai republik berdaulat yang diakui. Terus di pertengahan tahun 1970-an itu Nauru itu mengalami masa kejayaannya. Masa kejayaannya itu bayangkan cuma pulau dengan lebar 21 km persegi. Dia mempunyai cadangan fosfat yang melimpah di situ. Oh, Bayangin. Itu seperti 13 kota Surabaya punya cadangan fosfat yang sangat besar. Jadi cadangan fosfat itu, itu dari kotoran uniknya itu dari kotoran burung laut, tau nggak Om? burung laut. Iya, burung laut itu kan ini di tengah-tengah Samudra Pasifik kan. Burung laut itu dia makan ikan di laut sekitar situ, terus dia singgah di Pulau Nauru dan membuang kotoran di batu-batu karang di tengah Pulau Nauru. Jadi sekitar 80% di tengah Pulau Nauru itu ada didiami oleh burung-burung laut. Terus mereka membuang kotorannya di sana. Berjuta-juta tahun itu prosesnya, berjuta-juta tahun sampai kotoran itu sudah terjadi reaksi kimia dengan terumbu karang di sana hingga membentuk batuan fosfat di sana itu. Jadi fosfat ini sangat berharga karena menjadi bahan baku untuk pupuk ya sama industri-industri kimia. Jadi jumlah fosfat yang banyak di Nauru itu menjadi rebutan waktu itu sama beberapa negara. Terus pada akhirnya itu pertama kali itu ditemukan sama pekerja Jerman. Pekerja Jerman itu menemukan kandungan fosfat yang banyak di Nauru. Akhirnya pihak Jerman itu melakukan penambangan besar-besaran waktu itu sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama baru itu diambil alih sama Australia sama Inggris sama Selandia Baru. Itu ceritanya itu. Sampai pada tahun 1968 Nauru merdeka. Itu baru diambil alih sama negara Nauru sendiri, dikelola negara Nauru sendiri. Waktu itu presidennya itu Hammer de Robert. Nggak tahu ya bacanya gimana teman-teman. Nanti kalau ada yang salah bisa di komentar ya, di kolom komentar ya. Agak susah. Oleh bahasanya Hammer de Robert gitu loh. Nah, itu dari Jerman, maksudnya bukan dari Nauru sendiri. Nauru sendiri. Nah, dari negara Nauru sendiri kan presiden pertama Nauru ini di 1968 waktu Nauru merdeka. Ya, diambil alih dari sama namanya mirip-mirip ke Jerman sih. Jerman ya. Mirip. Jadi diambil alih melalui Nauru Phosphate Corporate. Nah, dan disinilah ini mulai kejayaan Nauru itu terjadi, Wek. Iya. Puncaknya itu pada tahun 1970-an. Itu Nauru itu bisa disebut sebagai salah satu negara terkaya di dunia.
Wow. Tapi jika dihitung dari pendapatan per kapita, ya, Hmm. karena emang warga Nauru kan jumlah warga Nauru, rakyat Nauru itu cuma belasan ribu orang gitu loh. Jadi kalau misalkan dihitung pendapatan per kapita, dia itu salah satu negara terkaya gitu loh, terkaya, bahkan mengalahkan beberapa negara besar jika dihitung dari pendapatan per kapitanya gitu loh. Iya, Bahkan dari penjualan fosfat itu, iya. penambangan fosfat yang dilakukan di Nauru, semua fasilitas seperti pendidikan, fasilitas seperti kesehatan, bahkan kebutuhan bahan pokok itu difasilitasi negara, dibiayai negara gitu loh. Wow. Kok bisa gitu? Ya, tanpa bekerja loh itu, Pak. Tanpa rakyatnya bekerja gitu loh. Itu rakyat itu bisa membeli mobil mewah, bayangkan. Wow. Tanpa bekerja loh. Ternyata Heran sih. ya, ternyata, Pak. Ya. Kenapa rakyat gak bekerja kok bisa beli mobil mewah waktu itu? Bahkan dikatakan waktu tahun-tahun itu banyak impor tuh mobil-mobil mewah dari Jepang, dari Jerman, itu masuk ke Nauru. Wih, sampai Padahal rakyat nggak kerja tuh. Kok bisa? Ternyata di Nauru itu hasil tambang royaltinya, royalti tambang fosfat itu langsung ke rakyat, Pak. oh, enggak diolah dari ini negara. Iya, nah itu kesalahan besar dari Nauru waktu itu. Oh. Jadi royalti yang didapat dari tambang fosfat yang melimpah di Nauru, negara Nauru itu diserahkan langsung ke rakyat. Makanya rakyat nggak kerja tuh, nggak perlu kerja waktu itu, tapi punya banyak duit terus. Soalnya apa? Dikasih duit terus sama negaranya gitu. Oh, dia pikir dia pikir fosfatnya bakal ada terus Nah, mungkin ya. itu masalahnya gitu loh. Jadi waktu itu rakyatnya itu jadi kaya raya dan makmur gitu loh. Itu kira-kira berapa tahun? Selama Sampai nanti ada di masa keruntuhannya Nauru kita ceritakan. oh gitu ya. Jadi yaitu masa kejayaannya Nauru waktu itu ya karena sudah dikelola sendiri pertambangannya dari fosfat corporate tadi, Nauru Fosfat Corporate tadi itu, dan royalti yang didapat dari penambangan fosfat itu diserahkan ke rakyat, dan beberapa cuma sebenarnya diinvestasikan, Pak, beberapa itu di bank-bank negara lain gitu loh, beli fasilitas hotel di negara lain juga udah dilakukan sebenarnya itu. Mungkin sama Presiden Nauru waktu itu kan, karena presidennya menjabat jadi kepala pemerintahan juga kan waktu itu. mungkin saya kira itu belum proper lah mungkin ya. Ya, waktu itu. Jadi seperti kata pepatah, Pak, kejayaan tanpa perencanaan itu cepat hilang. Ya, gitu juga sama Nauru. Ketergantungan Nauru sama fosfat. Jadi pendapatan utama negara itu cuma fosfat, nggak ada lain gitu loh. Dari penambangan fosfat itu aja, itu juga nggak akan bertahan lama toh. Ya, paham saya. Dari pemerintahannya itu mungkin nggak memikirkan Ke depan. jangka kedepannya seperti apa gitu loh. Karena mereka mungkin merasa kandungan fosfat itu melimpah gitu loh. Ya, saat itu gitu loh. Sampai pada masa keruntuhannya Nauru gitu loh. Nah, masa keruntuhannya Nauru itu dimulai di sekitaran tahun 1990-an. Jadi ketika kamu tadi tanya masa itu sampai berapa lama, ya sekitar 20 tahun gitu loh. Ya. Sampai cadangan fosfat yang ada di Nauru itu menipis gitu loh. Sekitar hanya jeda 20 tahun dari penambangan itu. Karena sebelum ditambang Nauru kan udah ditambang duluan tuh sama Jerman, sama Australia, Inggris, Selandia Baru. Iya. Baru sisanya ditambang si Nauru di negara Nauru gitu. Jadi di tahun 1990-an itu cadangan fosfat itu mulai menipis, Pak. Otomatis karena fosfat itu satu-satunya pendapatan negara, akhirnya pendapatan negara karena fosfat menipis anjlok gitu loh. Wah, anjay. Jadi bahaya sih. Itu bisa
mungkin bisa ini ya, Krismon. Iya, pastilah dia pasti Kan soalnya pendapatan dari nanti pasti jatuhnya akan jadi Krismon dia. hmm, Nah, waktu itu di tahun 1990 itu dipimpin sama presiden baru, sudah nggak yang tadi, nggak Hammer tadi, dipimpin sama Bernard Dowiyogo. enggak. Kok nama orang Indonesia itu? Mirip wong Indonesia. Lah dari presiden baru ini, ya nggak baru sih, maksudnya yang menjabat saat itu. Yang kedua. Ya, yang nggak kedua sih, berapa kali ganti. Oh. Lah ini yang saat itu menjabat itu berusaha menginvestasikan, Pak. Mulai dari membeli hotel di Australia, maskapai penerbangan, ya hingga properti-properti. Tapi karena pengelolaan yang buruk dan sistem korupsi yang terjadi waktu itu, semua investasi itu gagal. Tetap aja masalahnya korupsi ya. Tetap aja. Kalau ada korupsi itu negara mesti hancur, Pak. Iya. Gitu. Padahal itu dia itu kan sedang berusaha menyelamatkan Negara itu. defisit negara Iya. kan, dari pendapat defisit dengan menginvestasikan, malah dikorupsi. Sudah di level bawah nih negaranya, ini udah injury time ibaratnya gitu kan. Ada secerca harapan investasi, malah dikorupsi, malah hancur lah. Dan naasnya lagi itu 80% tanah di Nauru yang tadinya jadi tempat fosfat, cadangan fosfat yang banyak itu, karena habis ditambang besar-besaran jadi rusak, Pak. Wow. Bayangkan. Kayak familiar, Pak. Iya. Di mana ya? Kayak Om Bahlil. Kayak yang di timur Iya, kayaknya. kayak yang itu loh, yang banyak pulaunya, 1000 pulau ya. Jadi karena kerusakan akibat tambang itu, pulau itu kehilangan daya tanamnya dia gitu loh. Jadi udah nggak produktif lagi lah gampangannya gitu, pulau itu. Bayangkan ya, sama kayak 20 tahun loh itu, 20 tahun. Nah yang di timur berapa tahun itu? Terus Ki, negara Nauru ini bisa bertahan sampai sekarang bagaimana? Nah tadi ya, jadi tahun 1999 sampai awal 2000-an itu negara Nauru resmi menjadi negara miskin, Mbak. Sedunia? Nggak tahu, pokoknya jadi negara miskin ya. Sampai pada akhirnya negara Nauru itu menerima perjanjian dari Australia untuk menjadikan pulaunya sebagai tempat pusat penahanan imigran gitu loh, maksudnya. Oh iya. Tapi itu sempat menuai kritik internasional sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Untuk saat itu sampai sekarang itu menjadi pendapatan utama dari negara Nauru. Wah, bayangkan dari yang bisa beli mobil mewah per orang rakyatnya itu, sampai dia merelakan negaranya atau pulaunya itu menjadi tempat penahanan imigran. Berarti kenapa ya Australia nggak mau jajah aja, ambil alih pulaunya? Mau dijajah itu apa yang dijajah gitu loh? Daripada Australia hanya memanfaatkan buat penahanan imigran gelap, itu secara nggak langsung ya harusnya udah menjajah, harusnya itu secara nggak langsung gitu loh. Soalnya negara Nauru akhirnya bergantung sama Australia gitu loh. Jadi pulaunya yang cuma 21 km persegi itu ya buat pembuangan penahanan imigran gitu aja gitu loh, Pak. Biar nggak di Australia kan otomatis imigran itu. Pada intinya gitu loh. Pada intinya ketika negara itu banyak sumber daya alamnya gitu loh, dan tidak dikelola dengan baik, yang pertama ini yang bisa kita ambil teman-teman ya dari cerita negara Nauru itu ya, tidak bisa dikelola dengan baik, terus ditambang secara masif ya, brutal brutal tanpa ada perbaikan lahan setelah tambang, itu
akan menunggu waktu saja untuk kehancurannya gitu loh. Kalau negara Nauru kan tadi kan 21 km tuh cuman persegi kan. Butuh waktu 20 tahun buat cadangan sumber daya alamnya habis gitu loh. Akhirnya negaranya miskin gitu loh. Nah, mungkin negara besar yang lainnya termasuk Indonesia teman-teman itu bisa jadi mengalami hal tersebut jika pengelolaannya tidak baik gitu loh. Pemerintahnya tidak baik, pemerintahnya korup. Ya, seperti saat ini terlalu banyak seperti mafia migas yang mengeksploitasi semuanya gitu ya dengan korup ya, kayak gitu kan. Bayangkan gitu loh. Itu mungkin tinggal menunggu waktu aja gitu loh sampai negara itu hancur gitu loh atau jatuh miskin gitu. Semisal suatu negara dikelola dengan baik, mungkin negara kita maju gini ya. Sekelas Singapura yang sekecil itu aja bisa jadi negara maju gitu loh. Yang kan, kemungkinan nggak punya sumber daya loh malah dia itu. Tapi kan negaranya kecil bro. Negara kecil lah, buktinya Nauru negara kecil tapi kaya, tapi dikelola dengan tidak baik. Akhirnya ya hancur juga gitu loh. Oh berarti SDM-nya sih yang terlalu penguasanya. Iya. Gitu loh. Yang membuat kebijakan. Ya, yang punya kebijakan dan punya power gitu loh. Jadi itu teman-teman cerita Nauru, negara yang sempat kaya raya, bahkan setiap rakyatnya itu untuk pendidikan, kesehatan ya, sampai kebutuhan pokok hidup itu ditanggung perusahaan, ditanggung negara gitu loh. Free tanpa dia kerja gitu loh. Itu bisa ditanggung negara gitu loh. Bayangkan gitu loh. Belasan ribu orang bisa semakmur itu waktu itu, tapi sayangnya itu tadi tidak ada strategi yang bagus dari pemimpin negara, sehingga ketika cadangan fosfat sudah habis atau mulai habis, tidak ada persiapan untuk kedepannya seperti apa gitu loh. Kelabakan. Itu kelabakan lah gitu loh. Ya. Hei, dengerin pemerintah. Kamu itu pemerintah. Coba. Kita cadangan sumber daya alamnya sangat melimpah. Sangat melimpah. Bahkan di Kalimantan, di Sulawesi ya. Bahkan di Papua kemarin nikel. Tambang aja itu terus gitu loh. Tinggal nunggu waktu aja itu habis. Ketika habis, mau apa, kita nggak punya sumber daya gitu loh. Nah, harusnya kalian bisa belajar dari negara Nauru gitu loh. Gitu loh. Harusnya negara yang udah jadi itu harusnya jadi contoh, udah mengalami harus jadi contoh. Tapi mereka apa ya namanya ya, kurang bersyukur lah ya, menurut saya. Karena emang dasar manusia itu rakus gitu. Ya bisa. Dasar sifat manusia yang rakus tertanam di pimpinan-pimpinan tertinggi negara itu bisa merusak negara sih emang. Jadi emang tugas kita ya emang gimana caranya itu nggak terjadi kan gitu. Mungkin aksi demo teman-teman kemarin itu salah satu bentuk penjagaan kita untuk menyadarkan pemerintah biar nggak terlalu jauh membuat kebijakan yang tidak menguntungkan negara atau rakyat gitu. Nah betul gitu loh. Melek Jadi itu teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi ternyata negara kaya itu ya bisa miskin, yang kaya sumber daya alam itu bisa habis gitu loh. Jadi nggak bisa diandalkan selamanya gitu. Harus ada strategi-strategi yang dilakukan gitu loh. Dan tanpa korupsi ya, ingat ya. Tanpa korupsi. Meskipun itu sangat sulit, tapi korupsi itu awal dari semua kehancuran sebenarnya. Korupsi. Setuju. Oke. Kali ini kita akan pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jam Rawan. Salam merinding.